Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran tematik hari ini, kita masuk pada tema 5. Pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Yaitu pembelajaran 1 dan 2. Berikut muatan pembelajarannya. Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. IPS KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. IPA KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. PPKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir SBDP KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan membuat tabel know, wonder. Peserta didik dapat membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari sebuah teks non-fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui informasi tentang peninggalan kerajaan Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan permainan yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan makna dan simbol kelima Pancasila beserta contohnya. Dan yang terakhir, peserta didik menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan menggunakan tempo yang tepat. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Di sini, seperti kita ketahui, pahlawan itu tidak selalu seseorang yang gugur dalam membela bangsa dan negara atau melindungi suatu daerahnya, tapi pahlawan bisa saja berupa orang-orang yang membantu kita atau berjasa bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel bisa memudahkan kita untuk melihat informasi di dalamnya. Jadi, dalam sebuah teks itu kita simpulkan apa saja sih yang istilahnya informasi yang akan kita ketahui dari dalam teks itu, kemudian kita pindahkan dalam bentuk atau kita masukkan ke dalam tabel. Seperti pada contoh seperti ini, membuat tabel know, wonder, yaitu membaca teks ayam jantan dari timur di bukumu dengan saksama. Di sini kita bisa lihat ada tabel known atau know, yaitu apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Seperti yang pada poin 1, yaitu Sultan Hasanuddin ialah seorang raja kerajaan Goa. Dan untuk wonder, yaitu apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai Sultan Hasanuddin. Di poin pertama ini, seperti contoh, yaitu mengapa kerajaan Boneh membantu pihak Belanda. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, yaitu perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Ternate ini terletak di Provinsi Maluku. Yaitu Sultan Ba'abullah memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai dengan 1583 dan memiliki gelar penguasa atas 72 pulau. Berikut adalah peninggalan dari kerajaan Ternate, yaitu Masjid Ternate.
Yang kedua ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Beliau adalah raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Yang kedua membawa Mataram sampai ke puncak kejayaannya, dan yang terakhir melakukan penyerangan terhadap kaum penjajah Belanda. Berikut ini adalah peninggalannya dari Kerajaan Mataram, yaitu Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Untuk tugas muatan IPS KD 3.4, yaitu ada di buku Bupena halaman 96 nomor 1 sampai dengan nomor 5, bisa dikerjakan di buku Bupena langsung atau dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Lanjut, untuk selanjutnya muatan IPA KD 3.7 dan 4.7, pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua adalah pemantulan cahaya yang sifatnya tidak teratur. Contoh dari pemantulan cahaya teratur, yang pertama pemantulan teratur yang bisa kita lihat pada cermin. Lalu yang selanjutnya pemantulan teratur yang terdapat pada permukaan air danau yang tenang. Dan yang kedua yaitu contoh pemantulan cahaya yang sifatnya tidak teratur. Yang pertama kita bisa lihat di sini pemantulan tidak beratur pada permukaan air yang bergelombang. Berikut ini adalah cara mudahnya untuk melakukan sifat bayangan pada cermin, sama seperti tadi pemantulan cahaya. Kita bisa melihat di sini sebuah contoh cermin. Apabila kita bercermin, maka cahaya yang kita lihat akan dipantulkan kembali, sehingga cahaya tersebut termasuk dikategorikan sebagai cahaya yang dapat dipantulkan atau bersifat teratur. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Seperti kita lihat pada gambar ini ada dua gambar, yaitu dalam gambar ini terdapat dua orang atlet, yaitu yang pertama ini adalah atlet bulu tangkis asal Indonesia yang sudah berjuang di pentas dunia. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai satu, menjelaskan makna dan simbol kelima Pancasila, dan yang kedua menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo yang tepat. Sikap yang akan kita kembangkan yang pertama yaitu jujur, dan yang kedua bertanggung jawab. Menjelaskan makna dan simbol sila kelima Pancasila. Seperti pada gambar tadi, perjuangan para atlet merupakan contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu mereka bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara. Jadi, perjuangan mereka yaitu berupa mengharumkan nama bangsa Indonesia ke kancah dunia melalui olahraga bulu tangkis. Untuk sila kelima Pancasila sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol dari kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapas melambangkan sebagai kebutuhan pakaian. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu antara lain, yang pertama melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, kedua menghormati hak-hak orang lain, ketiga tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum,
Keempat, suka memberi pertolongan pada orang lain. 5, tidak bersikap boros. 6, menghargai hasil karya orang lain. 7, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Berikut ini adalah contoh dari video simbol dan makna Pancasila, sila kelima Pancasila. Oke, untuk tugas PPKN-nya bisa kita lihat di sini, jelaskan makna simbol kelima berikut. Yang pertama kita bisa lihat di sini, ini ada di buku tematik kalian, bisa kalian lihat, dikerjakan langsung di buku tematik kalian atau bisa ditulis saja di buku tulis tematik kalian. Yang selanjutnya yaitu materi SBDP, yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo yang tepat. Tempo merupakan cepat atau lambatnya suatu lagu ketika saat dinyanyikan. Kecepatan suatu lagu diukur dengan birama. Lagu Maju Tak Gentar memiliki tempo marsia, yang artinya dinyanyikan dengan orang berbaris. Gunakan tepuk tangan atau entakan kaki sebagai patokan birama. Masih di muatan SBDP, yaitu mengatur tempo dengan ketukan. Di sini bisa kita lihat dalam mengatur tempo dengan ketukan, ada berbagai macam ketukan dalam notasi angka. Yang pertama ada nada setengah ketuk, lalu nada satu ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan yang terakhir 4 ketuk. Nah, berikut ini adalah cara-cara membuat ketukan dengan menggunakan dengan bertepuk tangan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai video tempo dari sebuah lagu itu sendiri. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau ada kata-kata yang dari Pak Haji yang sekiranya tidak mengenakan di hati anak-anak sekalian, Pak Haji mohon maaf. Sekian dari apa yang Pak Haji sampaikan, kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.